Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimat, al-ikhwah wal akhwat rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas beragam nikmat, berbagai kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita. Khusus pada kesempatan ini di mana Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di tempat sederhana, di tempat berberkah, di tempat yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai tempat terbaik di muka bumi, masjid, rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita mengharap dan hendaknya terus mengharap. Kita memohon dan hendaknya terus memohon agar supaya hati kita diikatkan tergantung suka cinta terhadap masjid, rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Sebab hati yang terikat dengan masjid adalah hati kelompok yang akan mendapatkan naungan khusus di hari akhirat, yang akan mendapatkan naungan istimewa di padang mahsyar di saat ada naungan kecuali hanya naungan Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan mendatangi masjid untuk berjamaah, kecintaan mendatangi masjid untuk menuntut ilmu, kecintaan mendatangi masjid untuk belajar adalah tanda dari tanda-tanda hati terikat dengan masjid.
alamat yang sangat besar bahwa kita memiliki qalbun mu'alliq bil masajid, hati yang terikat dengan masjid. Pemilik hati seperti ini adalah pemilik hati yang dijamin akan mendapatkan naungan khusus istimewa di padang mahsyar di hari akhirat. Tinggal bagaimana kita menjaga nikmat ini, terus meningkatkannya, terus mengokohkannya, terus memperbaikinya. Semua upaya, semua perbuatan, semua pencapaian kita untuk menjaga hal ini ditentukan oleh satu hal yang menentukannya, hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa hidayah, maka usaha itu tidak akan mendatangkan makna arti. Kita perlu hidayah darinya. Semakin besar hidayah yang Allah beri kepada kita, kita akan semakin kuat, semakin hebat, semakin bisa meningkatkannya, menjaganya dengan hidayah. Dan hidayah hak khusus milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebab untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan. Di antaranya, siapa yang ingat? Di antaranya kemudahan untuk dapat hidayah. Di antaranya iya yang kita bahas sekarang. Ihdina, beri kami hidayah. Di akhir doa Allah bilang apa? Walil abdi masa'al. Untuk hamba apa yang dia minta. Ada yang lebih mudah dari ini? Cukup baca ini doa pasti dapat hidayah. Sementara tanpa hidayah kita tidak akan bisa datang ke masjid. Biar satu kampung paksa kita datang ke masjid, tidak bisa datang tanpa hidayah. Tapi dengan hidayah, biar satu kampung halangi datang ke masjid, pasti akan datang ke masjid. Itu hidayah. Karena maha baiknya Allah sang pemberi hidayah, Allah wajibkan kita baca surah ini. Dan Allah jamin pasti dapat. Baca ihdinas siratal mustaqim dan pasti dapat hidayah. Dengan hidayah maka kita akan semakin kuat. Dengan hidayah kita akan semakin mengetahui. Dengan hidayah kita akan semakin mampu mewujudkan. Dengan hidayah kita akan semakin mampu meningkatkan. Dengan hidayah kita akan semakin mampu menjaga. Dengan hidayah kita akan mampu untuk terus di atas jalan yang lurus. Tapi tanpa hidayah, biar satu kampung memaksa kita, kita tidak akan mau. Tapi dengan hidayah, biar satu kampung lebih yang menghalangi kita, tidak akan bisa menghalangi kita. Itulah hidayah. Hidayah adalah perkara yang amat mahal.
dan khusus milik Allah Subhanahu wa taala. Melihat mahalnya hidayah, kita tahu siapa Abu Thalib. Siapa Abu Thalib? Apanya Nabi ini Abu Thalib? Paman Nabi alaihi salatu wassalam. Di antara paman Nabi siap mati, di antara paman Nabi siap mati untuk menghancurkan Nabi bersama agamanya. Di antaranya ada yang siap mati untuk membela Nabi dengan berada di atas agama Nabi alaihi salatu wassalam, seperti Hamzah radhiyallahu anhu, Al-Abbas radhiyallahu anhu. Dan di antara paman Nabi ada yang siap mati membela Nabi tapi tidak dapat hidayah untuk menerima Islam. Abu Thalib. Hamzah paman Nabi, tapi Hamzah kedudukannya di tengah masyarakat kalah pamornya dengan Abu Thalib. Apalagi Al-Abbas radhiyallahu anhu, sebab nanti belakangan baru beliau Islam. Yang bersama Nabi di awal Islam membela Nabi Abu Thalib. Saat hebat-hebatnya permusuhan terhadap Nabi, terhadap agamanya, terhadap para sahabat, Abu Thalib yang menenangkan masyarakat Quraisy. Sebab semua pembesar Quraisy hormat sama Abu Thalib dari macam-macam. Makanya setelah Abu Thalib meninggal, barulah rencana-rencana pembunuhan akan semakin hebat. Karena itu, meninggal Abu Thalib, meninggal juga pendamping Nabi yang sangat setia, Khadijah radhiyallahu anha. Nabi betul-betul tergoncang menghadapi ini. Allah menguatkan Nabi dengan diperjalan-malamkan dengan peristiwa Isra Mi'raj, supaya kuat menghadapi. Sebab semakin hebat upaya untuk menghalangi agama Allah Subhanahu wa taala, sampai mereka bersepakat merencanakan pembunuhan terhadap Nabi dengan melibatkan seluruh kabilah. Waktu Abu Thalib masih hidup, tidak ada yang berani. Abu Thalib paman Nabi, sampai Nabi dan para sahabat diboikot. Makanan saya tidak boleh masuk di tempat itu. Mereka menderita berhari-hari, berpekan. Abu Thalib siap juga mati, terboikot di situ. Lihat Abu Thalib, tetapi hidayah untuk Islam Allah tidak beri kepadanya. Apakah Nabi kurang mengupayakannya? Justru sangat hebat Nabi mengupayakannya. Nabi terus mengupayakan pamannya supaya memahami Islam, menerima Islam. Karena pahamnya Abu Thalib, makanya dia bela Nabi. Dalam sebagian puisi orang Arab terungkap ucapan Abu Thalib mengakui agama Nabi agama kebenaran, tapi tidak mau menerima La ilaha illallah.
Tapi Nabi terus upayakan sampai mau meninggal Abu Talib, sakaratul maut. Nabi datangi, ya ammi, wahai pamanku, qul, ucapkan la ilaha illallah, ucapkan kalimat ini, kalimat uhajjulaka biha indallah, kalimat yang saya akan jadikan hujjah, kekuatan untukmu supaya kamu selamat di sisi Allah nantinya. Yang penting baca ini, terima ini. Hanya saat itu ada dua tokoh kafir Quraisy yang menentang Nabi, temannya Abu Talib. Langsung mengatakan, atarghabu am millati Abdul Muttalib? Apakah kamu sudah benci dengan agamanya Abdul Muttalib? Siapa Abdul Muttalib? Apanya Abu Talib itu? Bapaknya, kakeknya nah? Abdul Muttalib, tokoh besar di tengah Quraisy, bahkan di tengah Arab, yang mengangkat agama ini, agama yang dimiliki oleh orang-orang Quraisy. Sebab dia terangkat namanya dalam peristiwa apa? Ayo, tentara bergajah agama Nasara mau menyerang rumah ibadahnya orang Arab, tapi dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sana Abu Talib punya peristiwa yang mengangkatnya. Karena itu, luar biasa ini. Inilah agama Abdul Muttalib ini. Agama kita ini, agamanya Abdul Muttalib ini. Asal agama ini dari Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, tapi tercampur dengan kesyirikan. Makanya masih tersisa. Mereka haji. Ada rumah Allah. Siapa yang bangun? Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail menegakkan ibadah di situ, agama Allah. Tapi berubah syirik. Diutuslah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lahir justru di tahun gajah, tahun peristiwa bergajah. Abu Talib terangkat. Abu Talib, di dalam dadanya Abu Talib, Abdul Muttalib itu agamanya adalah, dan semua tokoh kafir Quraisy memahami hal itu. Anunna tawtuan, itu tertanam kuat ini. Ini peninggalannya orang-orang tua kita di agama ini. Tertanam kuat. Abdul Muttalib dia disebut. Di dalam diri Abu Talib juga. Walaupun dia bila Nabi, dia tahu ini agamanya benar, disuruh mengucapkan la ilaha illallah. Kedua tokoh kafir Quraisy mengingatkan, kamu sudah benci dengan agamanya Abdul Muttalib. Kenapa dibilang kamu sudah benci? Sebab kapan menerima la ilaha illallah, maka harus menolak semua agama. Tidak boleh mengakuinya, harus membencinya. Kapan menerima la ilaha illallah, bahwa yang berhak disembah hanyalah Allah, selainnya tidak, maka harus membenci kapan ada yang menyembah selain Allah, seperti agamanya Abdul Muttalib. Keduanya langsung, kamu sudah benci dengan agamanya Abdul Muttalib. Abu Talib keluar di situ. Tapi Nabi ulangi lagi, pamanku, ucapkan kalimat la ilaha illallah, saya akan jadikan hujjah untukmu di sisi Allah pada hari kiamat. Keduanya ulangi lagi, kamu sudah benci dengan agamanya Abdul Muttalib. Tidak ada, keduanya hanya ulangi yang ini saja. Sebab itu penyakit yang paling mematikan, penyakit yang paling mematikan, yang menghancurkan Abu Talib, sehingga usahanya membela Nabi hancur semuanya.
tidak bisa menerima Islam. Sebab apa? Membesarkan ajaran-ajaran nenek moyang, menganggap bahwa kalau meninggalkan hal itu kita akan tercelah di tengah masyarakat. Abu Talib tidak mau seperti itu, dan dia tahu betul kapan menerima la ilaha illallah, maka harus meninggalkan agama Abdul Muttalib. Lakum dinukum waliyadin. Kalau menerima la ilaha illallah, ambil agama kalian semuanya, kita tolak, hanya Islam agama kami. Itu kalau menerima la ilaha illallah. Abu Talib paham itu. Ketika keduanya mengingatkan ini, sampai akhirnya apa? Abu Talib meninggal memilih berada di atas agama Abdul Muttalib. Lihat usahanya Nabi. Setelah meninggal, selesai. Nabi bersumpah, demi Allah, saya akan mintakan ampunan untukmu wahai paman, selama saya tidak dilarang. Tapi ternyata turun ayat larangan. Maka lin Nabi dan seterusnya. Tidak pantas bagi Nabi, bagi orang-orang beriman untuk memintakan ampunan bagi mereka-mereka yang jelas-jelas mati di atas kesyirikan, mati di atas kafir. Jelas mati di atas itu haram mendoakannya, tidak boleh doakan. Nabi saja dilarang mendoakan untuk Abu Talib. Sebab jelas meninggal di atas kekafiran. Turun juga ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Sungguh engkau ya Muhammad tidak bisa memberi hidayah. Sungguh engkau ya Muhammad tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai sekalipun juga. Nabi Muhammad tidak bisa. Bukan di tangannya hidayah, walaupun kepada orang yang beliau cintai. Sebab Nabi suka pamannya, suka secara tabiat. Apalagi berjuang bersama pamannya. Nabi Muhammad di rumah pamannya ini sejak kapan? Sejak kecil, tumbuh besar, menikah, dinikahkan sama pamannya. Setelah menikah tetap dekat dengan pamannya. Setelah diutus jadi Nabi dan Rasul, yang membela lagi pamannya ini. Puluhan tahun bersama Abu Talib, wajar ada kecintaan. Nabi tidak bisa memberi hidayah. Lihat, hidayah hanya di tangan Allah. Walakinna Allah yahdi man yasha. Tetapi hanya Allah yang memberi hidayah siapa yang Dia kehendaki. Itu hidayah. Bisa dipahami itu? Mahalnya itu hidayah, luar biasanya itu hidayah. Tapi Allah untuk kaum muslimin betul-betul melimpahkan hidayah, memudahkan untuk dapat hidayah, yang merupakan kekuatan segalanya. Solat kekuatannya hidayah, sedekah kekuatannya hidayah, belajar mengajar kekuatannya hidayah. Mau apapun, hidayah yang menentukan. Sementara Allah mudahkan. Di mana kemudahannya? Lihat di antaranya, baca suratul Fatihah. Saat baca ihdinas siratal mustaqim, Allah bilang apa? Walil abdi mas'al. Untuk hamba apa yang dia minta, pasti dapat hidayah. Oh jamaah, perhatikan ini kisah. Kenapa Allah tidak kasih hidayah sama Abu Talib? Terus kenapa kita dapat? Kenapa kita dapat hidayah? Sehingga mau Islam, mau berla ilaha illallah, rezeki sembahyang. Allah lebih mencintai kita. Paham tidak? Allah lebih mencintai kita. Itu hidayah.
jaga ini hidayah. Hidayah ini mengalahkan dunia beserta segala isinya. Cara menjaga hidayah, semakin hebatlah meminta hidayah. Ihdina, beri kami hidayah. Iya. Bagaimana hebat meminta hidayah? Masih ingat pembahasan terakhir? Menjiwai doa ini hebat. Ayo, itu diantaranya. Dibaca dengan jiwa. Tidak betul-betul di dalam meminta. Apa lagi? Kesungguhan. Bukan sekedar dipahami, dijiwai, tapi harus betul-betul meminta, bersungguh-sungguh. Iya. Lebih bersungguh-sungguh daripada bersungguh-sungguhnya anak-anak meminta. Ya anak-anak. Anak-anak minta sesuatu sama bapaknya ibunya. Moga ini, moga beli ini, moga beli ini, lindik dulu, sibik dulu, anu dulu. Awalnya masih, setelah beberapa kali minta mulai menangis. Menangis sedikit-sedikit, mulai menangis keras. Tidak berhenti kecuali nanti dikasih, selesai. Tidak dapat selesai. Itu meminta merengek namanya. Sama erona. Minta hidayah minimal seperti itu. Minta hidayah seperti itu. Itu luar biasa itu. Ihdina, ya Allah beri hidayah. Sungguh-sungguh betul-betul minta kepada Allah. Beri kami hidayah. Orang kalau meminta sungguh-sungguh merengek dan terus merengek, itu artinya apa? Dia betul-betul bisa melihat, memahami hidayah itu apa? Sesuatu yang sangat bernilai. Tapi kalau dalam pahamnya hidayah itu biasa aja. Nanti sekali-sekali mau. Sekali-sekali mau. Hal yang seperti ini akan dapat hidayah sesuai dengan kondisinya juga. Ya sekali-sekali, ya sekali-sekali itu ada pun. Ihdina, beri kami hidayah. Harus dengan kesungguhan, terus menerus, merengek dan merengek. Gimana lagi? Apa lagi yang terakhir? Masih ada yang terakhir itu. Siapa ingat? Iya, dibaca dalam sholat dan di luar sholat, masuk dalam apa? Dari ihdina. Keterusan masuk itu ilhah tadi, terus menerus. Contoh tadi, ahsanta ihdina, apa yang bantuan ihdina, ihdi, beri kami hidayah. Apa artinya inakke atau ikatte? Inakke atau ikatte? Ikatte. Kalau inakke ihdini, beri kami hidayah. Ingat, yang kita mintai hidayah di sini supaya dapat hidayah bukan hanya untuk kita. Di situ kehebatan minta hidayah. Dia minta juga untuk yang lainnya. Beri kami ya Allah hidayah. Siapa kami di sini? Jamaah sholat.
Dia perhebat lagi, semua kaum muslimin, bahkan semua dia inginkan supaya dapat hidayah. Itu menunjukkan bahwa apa? Sifat keinginannya supaya semua kaum muslimin baik, terungkap dalam doa ini. Orang yang seperti itu terus permintaannya pasti akan jadi orang paling bersih hatinya. Pasti itu. Sebab dia inginkan semuanya dapat hidayah. Sementara hidayah apa? Sesuatu yang paling berharga. Kalau orang kasih, kalau orang upayakan supaya orang dapat sesuatu yang berharga, baik tidak? Kalau orang memberi atau mengupayakan supaya orang dapat sesuatu yang berharga, baik tidak? Baik tidak? Kalau orang kasih, ada yang kasih kita uang, ambil mini 5 juta. Bajinya tahu, bajinya keduanya tahu, bajinya itu sampainya mati bajinya. Padahal memintakan hidayah itu lebih baik. Sebab 5 juta yang diberi kepadanya belum tentu apa? Belum tentu. Kalau kita mintakan hidayah, sudah pasti selamat. Supaya ini lebih mantap, pahami kita yang minta hidayah kenapa? Kenapa minta hidayah? Sebab kita mampu memahami nikmatnya, besarnya, hebatnya ini hidayah. Sesuatu yang kita pahami hebatnya, luar biasanya ini, kita inginkan juga saudara kita dapat. Bahkan kita merengek juga supaya mereka dapat, betul-betul memintakannya. Sama tadi, itu semuanya sungguh-sungguh apa semuanya untuk yang lainnya juga, bukan hanya untuk kita. Beri kami hidayah. Di situ apa? Hidayah kepada kita akan semakin besar. Sebab kita jadi sebab orang dapat hidayah. Iya. Kalau kita jadi sebab orang dapat kebaikan, kita juga dapat kebaikannya. Dapat. Kalau kita jadi sebab si A dapat hidayah, kita juga dapat hidayah. Dapat. Kalau 2 orang dapat hidayah dengan sebab kita dapat berapa? 2. Kalau 3, kalau seluruh kaum muslimin, banyaknya itu hidayah. Praktisnya itu dapat hidayah. Tapi harus jujur, betul-betul meminta, mengharap. Sederhana ilmu ini dan sangat mudah pelaksanaannya, tapi hasilnya luar biasa. Dan syaitan juga tahu ilmu ini. Karena itulah kita dijadikan lupa saat baca ihdina. Iya, hanya sampai lupa itu. Kalau lupa itu kan aja. Sama saya juga lupa. Ingat sedikit saja. Ada yang terlupakan lupa total. Ada yang terlupakan lupa total. Apa itu lupa total? Memang tidak mengurangi. Mari salam kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lek bagi. Seperti siapa itu? Jangan tunjuk orang lain dulu. Binaklik utangnya jauh. Anak-anak yang susah bangun subuh karena kurang dapat hidayah. Mau dapat hidayah, minta dengan jujur, akan mudah bangun subuh.
Anak-anak yang susah tinggalkan game karena kurang dapat hidayah. Mau dapat hidayah, minta saja, pasti dapat. Yang susah menghafal, itu karena kurang hidayah. Minta hidayah. Jujur dalam meminta. Jujur dalam meminta, sungguh-sungguh dalam meminta, terus-menerus meminta untuk diri dan untuk semuanya, muslimin dan muslimat. Kita jadi sebab orang dapat hidayah. Iya, maka kita juga dapat. Kenapa jadi sebab orang dapat hidayah? Lihat ya. Ayo. Allah surah apa? Walil abdi masal. Untuk hamba apa yang dia minta, ya. Berarti kalau dia minta pasti dapat. Satu. Yang kedua. Ayo, yang kedua. Kita jadi sebab dia dapat kebaikan. Orang yang jadi sebab saudaranya dapat kebaikan, dia juga dapat. Kalau 1, 2, 3 luar biasa. Yang ketiga, ihdina, kita doakan dan kita niatkan semua yang ini yang berjamaah dengan saya semuanya dapat. Itu apa? Masuk dalam mendoakan saudaranya dalam keadaan dia tidak tahu. Mendoakan saudaranya dalam keadaan dia tidak tahu. Doa seperti itu mustajabah, pasti diterima. Doa seperti itu pasti diterima. Sudah memang tempat pasti diterima. Iya, sebab Allah sendiri bilang pasti kamu dapat yang minta. Masuk dalam kondisi doa, mendoakan saudara. Kalau pasti diterima, kita dapat orang lain, kita jadi sebab lagi. Hidayah jemaah. Sudah jelas? Sekarang baru masuk materinya ini. Tadi itu murajaah, pengulangan. Materi hari ini adalah minta hidayah. Minta hidayah artinya minta supaya diberi ilmu. Satu. Dua, supaya diberi keinginan terhadap ilmu itu, kecintaan terhadapnya. Tiga, supaya diberi kekuatan untuk mewujudkannya. Empat, supaya diberi kesempatan melaksanakannya. Lima, supaya diberi kekuatan untuk terus di atasnya. Berapa sudah? 5. 6. Minta supaya diberi hidayah untuk menyempurnakannya. Tujuh sudah? Supaya diberi kekuatan untuk selamat dari hal-hal yang merusak hidayah, al-maghdubi alaihim dan ad-dallin.
Coba perhatikan. Ihdina, beri kami hidayah. As-siratal mustaqim, di atas jalan yang lurus. Itu kalau orang betul-betul minta hidayah, artinya kita minta supaya diberi ilmu. Itu yang pertama. Bisa dipahami? Ini ilmu meminta sesuatu, pahami, meminta sesuatu apapun yang diminta. Maka hakikat permintaannya yang pertama adalah minta supaya diberi ilmu. Kalau tidak, maka paboti antu bohong dalam meminta. Tidak betul itu dalam meminta. Minta hidayah di atas jalan yang lurus, nanti benar kalau memang betul-betul menginginkan ilmu, pengetahuan, bisa memahami jalan yang lurus. Itu yang pertama. Seorang petani, seorang petani melihat, ya anu tawa, alamu ya anu 1 hektar, 7 ton. Petani apa keinginannya? Bisa juga seperti itu. Dan dia pendapiannya petani apa? Petani yang ahli sunnah wal jamaah. Petani muslim, ahli sunnah wal jamaah. Harus bisa juga. Dia minta. Dalam usahanya dia minta kepada Allah, ya Allah, beri hidayah Allah, beri kekuatan ya Allah, supaya saya bisa seperti itu. Permintaan ini apa? Mengharuskan apa dia? Supaya bisa tahu. Iya. Itu pasti. Mulai dia beli bukunya, ya Allah saya mau tahu juga ya Allah, ya Allah beri. Pasti ilmunya. Jadi minta hidayah, ingat, minta hidayah yang benar harus diawali dengan keinginan supaya Allah tuntun dia memahami, mengilmui apa jalan yang lurus itu. Itu pasti ada di situ, tidak boleh tidak. Kalau ada yang minta hidayah sementara tidak terfikirkan, untuk memahami jalan yang lurus, tidak bisa itu. Karena itulah ihdina yang pertama, supaya Allah beri hidayah, supaya bisa mengilmui jalan yang lurus. Minta terus supaya bisa menginginkannya. Ada orang ilmui sesuatu tapi dia nanti rogi. Iya tidak? Iya. Berarti hidayahnya sebatas apa? Hidayahnya sebatas apa? Mempelajari. Hidayah dimudahkan dia paham, dimudahkan dia menghafal, dimudahkan dia mengerti. Sebatas itu saja hidayahnya. Tapi tidak dapat hidayah selanjutnya, menginginkan, mencintai ilmu itu. Ada orang dapat hidayah teknologi ini, cara bertanam ini, cara beternak ini, dia pelajari, dapat hidayah sampai dia pelajari. Tapi setelah dia pelajari teknologi pertanian ini, tidak dapat hidayah untuk mencintainya. Akhirnya jadi apa? Jadi tukang bengkel.
Padahal insinyur pertanian. Lagi dia cintanya tidak sih? Tidak dapat hidayah, keinginan. Para ilmunya sudah ada. Minta hidayah selanjutnya. Makanya ikhtidah itu terus menerus, tidak ada habisnya. Dari meminta ilmu, ilmu akan jalannya lurus itu tidak ada habisnya. Ilmu tentang jalannya lurus ini tidak ada habisnya. Kita sudah sholat, sudah punya ilmu sholat, iya, tetap minta lagi hidayah kepada Allah supaya bertambah ilmu tentang sholatnya. Minta lagi hidayah kepada Allah supaya bertambah cintanya terhadap sholat. Kita alhamdulillah sudah dapat hidayah di atas jalan yang lurus saat sholat. Tapi niat dalam sholat perlu ditambah lagi. Minta lagi kepada Allah supaya diberi hidayah. Bisa memahami makna takbir Allahu Akbar dalam sholat, itu tidak ada habisnya ilmunya. Terus bagaimana lagi dengan suratul Fatihahnya? Doa-doa yang lainnya, bacaan lainnya banyak. Karena itu sannak dongo na dompala na tolo kupodeng. Orang-orang yang menganggap dirinya, oh ilmu saya sudah sangat hebat, walli tahu walli. Oh ilmunya sudah sangat hebat, pencapaiannya sudah sangat hebat. Karena saking hebatnya sudah sampai ke dalam derajat ilmu yang dengannya dia sudah tidak bisa sholat, tidak perlu lagi sholat. Tinggi sekali sudah ilmu yang dengannya, dia sudah sampai ke derajat ilmu, tidak perlu lagi sholat. Dompala. Itu orang bodoh betul. Sebab Allahu Akbar dalam sholat saja itu tidak ada hadisnya. Dia sampai di mana itu? Sampai dia bilang tidak perlu lagi Allahu Akbar. Yang seperti ini mungkin belum pernah sholat yang benar. Kalau pernah sholat yang benar, maka sholat dia tidak akan pernah tinggalkan. Takbirnya akan terus meningkat. Orang dalam bertakbir itu berjanjian, ilmunya takbir dari awal sampai akhir tidak ada habisnya. Yang habis itu ikat tela bisu. Ilmu tentang sholat tidak ada habisnya. Yang habis itu kita. Iya, habis umur kita. Iya, habis hafalan kita, habis semangat kita. Kita yang habis. Takbir itu sendiri tidak ada habisnya ilmunya. Jadi untuk mengilmui hidayah dalam sholat, untuk takbirnya saja tidak ada habisnya. Perlu minta lagi kepada Allah supaya diberi hidayah ilmu. Ini sholat, bahagian sholat, belum lagi bahagian lainnya, belum lagi ibadah yang lainnya, sedekahnya ininya. Dan semuanya itu adalah as-sirat al-mustaqim, jalan yang lurus. Luas tinggi agama. Dan hanya hidayah yang memastikan kita di atas jalannya Allah, yang harus diawali dengan ilmu. Pelajari ilmu, minta terus supaya diberi ilmu. Kalau dapat ini, minta terus lagi supaya yang kita ilmu itu kita sukai, kita cintai. Kalau kita sukai, kita cintai, berarti kita inginkan. Tapi tidak semua orang yang menginginkan sesuatu, mencintai sesuatu bisa melakukannya. Iya, ada orang mau sekali, tapi tidak ada kemampuannya. Berarti apa? Perlu kemampuan. Kemampuan itu hidayah juga dari Allah. Kemampuan itu hidayah juga dari Allah. Ada orang kalau ditanya, lisenji, nungaji, tapi tidak diberi kekuatan oleh Allah. Minta lagi kepada Allah hidayah berupa kekuatan. Kalau sudah diberi kekuatan, minta lagi kekuatan supaya bisa melaksanakannya. Ada orang dia sudah ilmui, dia sudah pahami, dia sudah inginkan, punya kekuatan, tapi tetap belum bisa dia realisasikan. Kenapa? Belum diberi hidayah untuk bisa melaksanakannya. Belum ditakdirkan diberi hidayah sehingga dia bisa melaksanakannya. Minta lagi hidayah. Berhasil melaksanakan satu, minta lagi supaya bisa berhasil melaksanakan selanjutnya. Minta lagi supaya berhasil melaksanakan yang selanjutnya. Seiring dengan ilmu.
keinginan, kecintaan, kemampuan. Terus minta. Dan Allah jamin ketika hamba meminta pasti dapat. Sudah berhasil melaksanakannya, minta hidayah lagi, minta lagi. Sebab hidayah apa? Kan baru hidayah solat. 5 waktu misalnya bisa dilaksanakan. Belum hidayah solat rawatibnya, belum hidayah solat yang lainnya, belum hidayah ibadah yang lainnya. Minta lagi hidayah. Minta hidayah supaya apa? Bisa terus menerus dia dapat hidayah untuk sholat subuh. Tapi sholat zuhur belum tentu. Minta hidayah lagi supaya terus menerus. Besok supaya bisa lagi terus menerus sampai malakul maut datang menjemput. Minta terus. Itu hidayah. Jadi tidak pernah berhenti kita meminta hidayah. Sebab tidak pernah berhenti kita perlu terhadap hidayah. Dan berapapun hidayah yang kita minta, Allah kasih. Dan berapapun yang Allah beri kepada kita, tidak pernah habis apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengar hadis, seandainya semua manusia pertama sampai manusia terakhir berkumpul, minta semuanya dengan permintaan hebat, Allah kasih semuanya. Kata Allah, tidak mengurangi apa yang ada di sisi Allah, kekayaan Allah, kecuali hanya seperti apa? Jarum yang dicelup di lautan. Maka berapa kurangnya itu lautan? Berapa ini yang kurang dari jarum ini? Dianggap tidak ada. Sedikit sekali itu, hanya bahasa-bahasa saja yang terangkat. Padahal ini sudah semuanya meminta. Salah satu sebab dan penyakit mengerikan yang menyebabkan orang malas dan tidak bersungguh-sungguh meminta hidayah karena apa? Buruk sangka kepada Tuhannya. Dia menganggap Tuhannya sama dengan manusia. Manusia kalau dimintai, siri-siri manake, kau gasik katena nunna gasik. Kan begitu orang kalau minta sama orang, itu sifat baik kalau sama orang, tapi sama Allah haram seharam-haramnya. Jangan menganggap Allah kekurangan. Jangan menganggap Allah yang Allah punya sedikit. Karena itu Nabi justru memerintahkan falyu'azzimir raghbah. Kata Nabi, perhebat, perbesar permintaan kalian. Permintaan yang paling harus kita perbesar adalah minta hidayah. Minta lagi hidayah supaya apa? Bisa terus menerus. Kalau sudah terus menerus salat, minta hidayah apa lagi? Minta hidayah supaya apa? Supaya apa? Supaya salatnya terjaga. Ada orang sudah salat, luar biasa salatnya, hebatnya salatnya, terus menerus sudah salat, tetapi wailul lil musallin. Celaka orang-orang sholat. Kenapa mesti celaka? Berarti masih ada kurang hidayah? Hal-hal yang merusak sholat. Supaya kita selamat dari hal-hal yang merusak sholat, minta hidayah. Hal-hal yang merusak sholat, ibadah dan semua jalan yang lurus, as-siratal mustaqim, itu yang merusaknya dua, al-maghdubi alaihim dan ad-dhalin. Di situ diminta juga. Kita mintai ghairil maghdubi alaihim, jangan jalannya mereka ya Allah, walad dhalin, dan bukan pula jalannya mereka. Perlu hidayah supaya selamat dari yang ini dan yang itu. Masih minta lagi supaya terus meningkat. Masih minta lagi supaya terus bertambah. Masih minta terus. Sebab berapapun yang kita dapat, ada hidayah di atas hidayah. Terus minta. Hidayah adalah ibadah yang tiada habisnya, dan sekaligus apa? Ibadah yang merupakan anugerah besar kepada kita. Sebab Allah telah berfirman, walil abdi ma sa'al, untuk hamba apa yang dia minta. Jadi apa makna hidayah? Ihdina, berikan hidayah. Ayo, beri apa? Supaya bisa mengilmui
jalan yang lurus, misalnya sholat bisa mengilmuinya, puasa bisa mengilmuinya, bisa minta apa lagi? Supaya diberi keinginan, kecintaan, diberi kekuatan, diberi kemampuan bisa melaksanakannya, diberi bisa menyempurnakannya, diberi bisa istiqamah berketerusan di atasnya, diberi hidayah supaya menghindar dari penghalang-penghalangnya, diberi hidayah terus bisa meningkat sampai kapan? Sampai malakul maut datang menjemput. Puncak permintaan hidayah supaya hidayah di atas jalan yang lurus ini, hidayah di atas jalan yang lurus ini, bermanfaat di akhirat saat melintasi jalan yang lurus juga yang membentang di atas jahannam. As-sirat dalam agama Islam dua. As-sirat al-mustaqim dalam Islam dua. Jalan lurus di dunia berupa agama. Ada juga jalan lurus berupa jembatan. Jalan yang lurus berupa jembatan yang melintas di atas neraka jahannam. Bagaimana kita di sana? Bagaimana kita di atas neraka jahannam melintas? Sangat ditentukan oleh bagaimana kita di atas jalan yang lurus di dunia. Itulah permintaan hidayah. Itu masuk. Minta ihdinas siratal mustaqim, ya Allah beri hidayah di atas jalan yang lurus sampai jalan yang lurus di akhirat. Bisa? Iya, sekian insyaallah taala takbir akbar ummahat, tabligh akbar ummahat itu ahad ini ya. Tabligh akbar khusus ummahat akhwat ahad ini di Ummul Mukminin mulai dari jam 9 ya 9.30 mulai sampai zuhur, dimajukan waktunya. Biasanya habis zuhur sampai asar ya. Iya, ini dimajukan mulai dari kapan? Iya, jam 9.30 insyaallah taala sampai zuhur. Kalau nasihatnya Ustaz, ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim tapi kita masih berselisih, kalau sudah sama belajarnya, kasih baik-baik saja bacanya. Jujur dalam meminta hidayah. Kita jujur meminta hidayah supaya diri kita dapat hidayah. Iya, ikutkan sama teman kita berselisih. Maka selama berjamaah insyaallah taala jadi sebab tuntas perselisihan. Itu langsung bersaudara itu. Sebab yang di sana meminta, yang di situ juga meminta. Yang di sana meminta, yang di situ juga meminta. Jujur dalam meminta. Apakah maulid itu bisa dilaksanakan? No. Apakah orang yang tidak pernah sholat selama hidupnya bisa didoakan? Itu kafir yang itu kau. Gimana muslim tidak pernah sholat selama hidupnya? Nabi bersabda, al-farqu bainana wa bainal musyrikin as-sholat. Kalau tidak pernah sholat selama hidupnya tidak boleh didoakan. Apakah hukuman Abu Talib di akhirat nanti yang paling ringan? Belum tentu.
hanya diringankan melalui syafaat Nabi. Satu-satunya orang diringankan. Iya. Hanya seringan-ringannya. Iya. Kalau orang pakai sendalnya neraka, mendidih sampai di sini. Kalau orang bakar kompor, memasak, iya, memasak, panas dari bawah, saking panasnya terlihat ya air mendidih sampai ke atas. Ini mendidih sampai ke atas, darah mendidih, saking panasnya di bawah. Jelaskan perbedaan antara kejujuran dan keikhlasan. Jujur sesuai antara hati, ucapan dan perbuatan. Sehebat-hebat jujur dalam keikhlasan. Ucapannya ucapan keikhlasan, hatinya keikhlasan, perbuatannya menunjukkan keikhlasan. Itu jujur terhebat. Jujur dalam la ilaha illallah, dalam keikhlasannya. Ikhlas sendiri adalah kemurnian niat, tidak tercampuri. Dan untuk ikhlas harus jujur. Tidak ada orang yang ikhlas kecuali harus jujur. Bahkan syarat ikhlas harus jujur. Dia bilang, saya beribadah hanya kepada Allah. Ini kalimat ikhlas. Tapi nanti betul-betul ikhlas kalau di dalam itu perbuatannya itu baru betul-betul ikhlas. Dan itu apa tadi? Jujur namanya. Sebab hati, ucapan dan perbuatannya sama. Untuk ikhlas dan jujur kita perlu pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian, subhanallahi.